Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Pere Fersan Antonio. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan berkesempatan membahas materi tentang psikologi dan perkembangan karir. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu mengenai jurusan psikologi. Apa aja sih yang dibahas di jurusan psikologi, kemudian mitos dan fakta jurusan psikologi, kemudian ada peminatan di Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan itu ada apa aja sih. Jadi nggak cuma SMA aja nih yang peminatan IPA IPS, jadi di semua jurusan pun ada peminatannya. Kemudian ada pengembangan karir setelah menjadi sarjana psikologi, kemudian ada pengembangan diri setelah lulus menjadi sarjana psikologi. Jadi kita mulai dari perkenalan dulu, apa itu psikologi. Jadi psikologi itu didefinisikan sebagai studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental. Jadi di dalam jurusan psikologi itu kita mempelajari tentang perilaku manusia, perkembangan psikologis manusia, persepsi, emosi, kemudian cara berpikir manusia itu kita pelajari di jurusan psikologi. Kemudian mitos dan fakta jurusan psikologi. Jadi banyak banget nih mitos dan fakta jurusan psikologi. Jadi yang pertama itu ada tentang psikologi itu nggak ada matematikanya. Justru saya akan jawab itu adalah mitos. Karena dari semester 1 sampai kalian skripsi dan mengambil penelitian kuantitatif, kalian akan berhubungan dengan angka atau matematika gitu. Jadi mitos yang kedua itu psikologi itu bisa membaca pikiran manusia. Ya, saya jawab itu adalah fakta, namun merupakan itu studi ilmiah. Jadi kita ada alat tesnya, kita mempelajarinya gitu. Jadi bukan berdasarkan asumsi-asumsi, oh kamu itu ternyata seperti ini ya, oh kamu itu ternyata seperti itu, tidak. Jadi kita berdasarkan studi ilmiah. Jadi selanjutnya adalah peminatan di Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu adalah psikologi klinis. Yang kedua adalah psikologi pendidikan, yang ketiga adalah psikologi industri dan organisasi. Jadi di dalam 3 peminatan ini mempelajari apa aja sih? Yang pertama itu psikologi klinis. Jadi di psikologi klinis itu merupakan pusatnya teori psikologi gitu. Jadi di dalam itu kita mempelajari tentang seksual, mempelajari tentang gangguan-gangguan yang ada di dalam manusia. Kemudian kita mempelajari tentang psikoterapi, kita mempelajari tentang analisis mimpi gitu. Kemudian selanjutnya adalah psikologi pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan itu kita mempelajari bagaimana cara mendidik anak dan dengan baik. Kemudian mempelajari keluarga gitu. Jadi di Fakultas Psikologi di peminatan psikologi pendidikan itu lebih ke psikologi keluarga sih gitu. Kemudian peminatan terakhir adalah psikologi industri dan organisasi. Itu mempelajari apa? Jadi di dalam psikologi industri dan organisasi itu kita mempelajari bagaimana cara menganalisis suatu jabatan, suatu bagian, yaitu dari proses tahap awal hingga tahap akhir penyusunan analisis jabatan gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang akan dibahas itu di psikologi industri dan organisasi itu kita mempelajari tentang bagaimana cara membuat pelatihan gitu, dari tahap pembuatan proposal sampai akhirnya kita membuat suatu pelatihan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai pengembangan karir jurusan psikologi gitu. Jadi setelah menjadi sarjana psikologi itu bisa jadi apa aja sih? Sebenarnya di psikologi sarjana S1 ini tuh kita masih linear ya, bisa kemana aja, peminatannya apapun tuh bisa, baik dari peminatan klinis, pendidikan maupun industri gitu. Namun di sini saya menjadi lebih ke mengerucut ya. Jadi yang pertama itu psikologi klinis itu dapat menjadi asisten dosen atau asdos. Di sini itu bertugas untuk membantu dosen itu baik dalam mengajar, kemudian dalam mengawasi mahasiswa itu asdos gitu, pekerjaan asdos. Kemudian menjadi konselor. Jadi mahasiswa S1 itu melakukan konseling atau curhat gitu, bisa temannya curhat ke mahasiswa psikologi gitu, namun tidak sampai tahap pemberian psikoterapi atau tindak lanjutnya gitu. Kemudian dapat menjadi psikolog, namun psikolog ini harus melakukan studi lebih lanjut, yaitu S2 atau magister gitu. Kemudian menjadi dapat membuka praktek. Selain dapat membuka praktek, psikolog juga itu dapat mengajar. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan bahas.
Jadi di peminatan selanjutnya itu psikologi pendidikan dapat menjadi pengajar atau guru bimbingan konseling di semua jenjang, baik SD, SMA, SMP maupun SMA gitu. Di sini juga S2 Magister Psikologi itu S2 itu dapat menjadi pengajar. Jadi selain dapat membuka praktek, di sini juga psikolog dapat mengajar di suatu universitas. Kemudian peminatan psikologi industri dan organisasi itu selanjutnya akan bekerja di mana sih? Ya, jadi levelnya itu yang pertama itu level staff, dapat bekerja di level staff, kemudian dapat menjadi karyawan juga, kemudian dapat menjadi human research. Namun di human research ini atau HR ini harus berpengalaman minimal 2-3 tahun dan memahami undang-undang ketenaga kerjaan. Pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan diri saya setelah lulus menjadi sarjana psikologi. Jadi yang pertama itu ingin bekerja di suatu perusahaan karena memang setelah lulus SMA saya langsung kuliah, jadi tidak ada jeda waktu untuk bekerja gitu. Jadi selanjutnya itu ingin menjadi entrepreneur gitu, karena entrepreneur kan mobile ya, tidak terkait dengan waktu juga gitu. Namun tidak menutup kemungkinan saya akan melanjutkan studi S2 saya menjadi psikolog. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.